Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi, apa kabar semuanya? Umi harap semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak Umi, nah pelajaran kita hari ini tematik tema H masih subtema 1 pelajaran IPS, yaitu judulnya mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, kita bahas pengertiannya ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, sini sudah pernah dipelajari nih di waktu kelas 4. Kita ulang sedikit ya. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Lalu apa tujuan dari kegiatan ekonomi? Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Hidupnya siapa? Hidupnya manusia ya. Kemudian, apa sih contoh dari kegiatan ekonomi? Nah, ada beberapa contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja? Ada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Ya. Lalu ada juga contoh kegiatan ekonomi yang tidak memanfaatkan sumber daya alam, yaitu perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, lihat di sini ada contoh manfaat kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, itu lihat ya dari perkebunan kopi. Kebun kopi itu memiliki berbagai macam pohon kopi. Lihat tanda panahnya. Lalu pohon kopi itu ya dipanen, menghasilkan biji kopi, dan biji kopi setelah diolah akan menghasilkan bahan baku minuman kopi. Oke, siap saji. Kemudian contoh yang kedua, lihat. Laut, ya, laut yang sangat luas, laut lepas. Nah, pinggirnya itu di pesisir pantai. Nah, ada apa? Nelayan menangkap hasil laut. Tuh, lihat tuh hasil laut. Lalu hasil lautnya diolah deh menjadi bahan baku makanan seafood yang bisa kita santap, kita makan. Nah, contoh kegiatan ekonomi yang tidak memanfaatkan sumber daya alam itu apa? Inilah dia kita bahas ya, perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan itu kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali ke orang lain. Ya, pelakunya disebut apa? Disebut pedagang, ya. Contoh barang yang biasa diperdagangkan itu ada bahan makanan, sembako, beras, gula, ya, roti dan yang lainnya, pakaian, oke. Kendaraan, alat elektronik, kipas, mesin cuci, AC, misalnya seperti TV, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Oke ya, perabotan-perabotan dapur misalnya. Kemudian perdagangan ini dilakukan bisa juga antar negara. Nah, melalui apa? Melalui ekspor dan impor. Oke. Nah, ekspor itu apa? Ekspor itu adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke. Lalu contoh yang kedua itu adalah perindustrian. Perindustrian itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang langsung jadi. Nah, barang setengah jadi ini diolah oleh industri atau pabrik yang biasanya merupakan bahan baku untuk pembuatan produk lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perindustrian itu namanya produksi. Nah, perindustrian menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh manusia seperti pakaian, ya, pabrik pakaian, makanan, minuman, dan kendaraan. Oke, next yang selanjutnya adalah jasa. Apa itu jasa? Nah, jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Nah, jasa yang dihasilkan itu tidak nampak, tidak dapat dilihat, akan tetapi dapat kita rasakan. Itulah jasa. Apa contohnya? Nah, contohnya itu adalah jasa angkutan umum, supir, ya, transportasi, jasa pendidikan, guru, dan jasa kesehatan siapa? Dokter dan perawat, ya. Nah, sampai sini paham anak Umi? Coba buka buku paket kalian, tematik tema H halaman 20. Nah, di situ ada ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2. Lalu tulis di buku tulis ya. Nah, menjelaskan. Lalu nanti ada tugas yang keduanya, buka buku paketnya juga. Nah,
Tema H, masih tema H, halaman 26. Ayo berarti nomor 1 A dan B. Dikerjakan di buku tulis ya, buat soalnya. Nah, Umi bahas ya yang di halaman 20. Yang di halaman 20 itu ada soalnya, Umi bacain. Nah, Pak Anton itu tinggal di dataran tinggi. Kenampakan alam di sekitarnya berupa perbukitan yang asri dan berudara sejuk. Pak Anton memanfaatkan kenampakan alam di sekitarnya untuk usaha pengolahan daun teh. Nah, masuk ke pertanyaan, menurut kalian sudah sesuaikah kegiatan ekonomi Pak Anton dengan kenampakan alam di sekitar? Nah, kalau menurutmu sudah setuju ya tulis setuju. Nah, seperti itu lah alasannya. Dan yang B, selain dijadikan tempat pengolahan daun teh, kegiatan ekonomi apa lagi yang cocok untuk kenampakan alam di sekitar lingkungan Pak Anton? Jelaskan, beri alasannya ya. Nah, berarti kalau kata jelaskan pakai tuh daya nalarnya ya. Kira-kira apa lagi yang cocok di daerah perbukitan. Lanjut nomor 2, ada gambar tuh. Ada gambar ya. Kemudian itu di daerah pantai. Setujukah kamu jika kegiatan ekonomi yang sesuai kenampakan alam di samping hanya bidang perikanan? Hanya bidang perikanan. Nah, kalau setuju bilang setuju, kalau tidak bilang tidak, tapi ada alasannya karena jelaskan alasanmu katanya. Berarti alasannya kalau setuju ada alasannya, kalau tidak setuju dan ada alasannya. Lanjut di halaman 26, menjelaskan. Nah, perhatikan gambar, ada gambar ya. Yang pertama itu tukang jahit. Nah, yang kedua itu pedagang keliling. Oke, bandingkan hal yang dihasilkan antara kedua kegiatan ekonomi di atas. Bandingkan. Nah, jelaskan perbedaan dan persamaan hal yang dihasilkan tersebut. Buat persamaannya dan buat perbedaannya lalu jelaskan. Jelaskan ya, pakai kata-katanya. Janganlah jawab singkat, tidak. Kalau dia minta jelaskan, maka jelaskanlah. Lalu yang B, kegiatan ekonomi manakah yang paling memenuhi kebutuhan manusia menurutmu? Yang mana bagi yang A? Kalau A apa? Jelaskan. Kalau yang B apa? Jelaskan. Ada penjelasannya, ada alasannya. Oke? Selamat belajar anak Umi. Meski belajar dari rumah tetap harus semangat ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, jika ada yang kurang jelas bisa japri ke Umi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.